Kita lanjutkan kembali perbincangan. Bang Ege, tadi tiga pertanyaan menyoroti satu-satu janji manis dari masing-masing paslon plus RK-nya sendiri. Apakah ini sebenarnya bisa menjadi peluang juga untuk RK? Walaupun tadi dikatakan rivalitas antara Boboto dan juga Jackmania sudah tidak seperti dulu lah, begitu ya. Seperti apa, Bang? Ya, ada Bang Maman juga di situ ya. All the best ya untuk tiga kandidat ini. Walaupun akhirnya akan tergantung pada posisi yang akan memilih. 8 juta kurang lebih ya di Jakarta ini ya. Jakarta. Saya pakai baju putih ini pagi ini karena ada ini apa namanya International Indonesian Pet Expo. Jadi nggak ada kaitannya dengan putih untuk pilkada gitu. Tapi nggak ada kaitannya ya. Tapi yang mau saya katakan adalah all the best untuk semuanya. Menjawab yang tadi, tentunya nggak bisa juga itu dijanjikan secara tidak tepat dan efisien gitu. Jangan juga janji-janji karena sudah ada contoh. Ya artinya selama gubernur yang lalu itu Persija itu prestasi luar biasa loh. Kan menang. Liganya, Piala Presidennya. Itu jarang terjadi loh dalam satu dasawarsa. Nggak terjadi lagi gitu ya. Terakhir 2001 dan 2018. Nah coba dari 2001 ke 2018. Artinya prestasi bagus tuh. Cuma kan pada sisi lain kita lihat masih ada sisa masalah yaitu mana home base-nya. Ya kan? Mainnya di mana sekarang? Tempat buat pelatihan untuk klub sebesar itu bagaimana? Nah, pada bagian yang lain menyambung itu lagi-lagi ikatan batin dengan sepak bola itu jangan-jangan salah satu yang paling kuat dan belum bisa diambil gitu. Jadi saya untuk Indonesia ya Persija, begitu Inggris, Liverpool, walaupun dia kalah menang tapi sekarang lagi hebat nih gitu ya. Terlalu melekat begitu maksudnya? Iya, post-truth. Salah satu contoh post-truth yang bagus gitu. Nah, balik ke pertanyaan tadi, bagusnya ini disampaikan dari awal atau malah saya suka mancing tuh beberapa kali kesempatan saya nanya ke moderator nanyakan ke Kang Emil gitu ke Bang Emil tanya ini Bang Emil sekarang oke, Persija atau masih Persib? Langsung dibilang lihat jam tangan waktu itu ya warnanya orange. Nah tapi itu kan tanda-tanda awal yang mau saya katakan adalah saya bukan saya anak buahnya nih di Persija atau Jackmania itu. Jadi mereka bersama-sama itu harus diajak untuk membicarakan apa yang paling mendesak nih. Ya, kadang-kadang Persija tuh banyak lucu, Jackmania tuh banyak lucunya. Saya pernah tahu gini, mereka tidak dapat tiket untuk nonton, nggak semua dapat tiket kan? Tapi mereka menyewa itu Metro Mini untuk keliling Jakarta pada waktu Persija tanding. Itu cuma buat festival euforianya. Festivity. Nggak punya tiket buat masuk, saya nggak tahu. Mungkin nggak semua juga bisa masuk kan. Tapi merayakannya dengan keliling Jakarta untuk Persija gitu kan. Dengan semua lagu-lagu yang sekarang makin enak itu gitu ya. Jadi maksud saya ada sesuatu yang mendalam, yang bagusnya, all the best ya. Itu dari awal diadres. Tapi bikin yang bener-bener dari awal itu tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, tahun lebih konkret begitu ya Bang ya. Baik. Ini kita tahu prestasi lumayan tapi home base belum ada. Baik. Kita langsung tanyakan kepada Bang Maman. Bang Maman, ini tadi menjadi sorotan juga pembahasan mengenai jejak digital ketika Bang Ridwan sempat menuliskan mengenai Persija. Kemudian juga dari sorotan-sorotan yang mengatakan bahwa ini terlalu melekat sekali nih dengan Boboto. Nah artinya apa kira-kira yang akan dilakukan Bang Ridwan ini untuk effort mendekati Persija? Begini Mbak, kalau saya sih nggak terlalu khawatir, justru saya melihat itu malah jadi kekuatannya Bang RK. Kenapa? Karena begini, ini kan dunia bola, ini kan dunia profesional transfer pemain. Jadi sama aja kayak misalnya ada pemain Persija dulu pernah main di Persib misalnya, atau Persib pernah main di Persebaya. Artinya apa? Pada saat orang itu main di klubnya yang memang sekarang menjadi klub dia, tentunya profesionalisme dan semangat beliau, para pemain itu main di klub itu ya akan menjadi yang paling utama. Profesionalisme ya. Nah, ini sama halnya dengan Bang Ridwan Kamil. Pada saat dulu beliau di Persib, suka nggak suka, mau nggak mau, ya beliau harus membangun semangat militansi Persib. Karena beliau adalah kepala daerah Jawa Barat. Sama halnya misalnya, contoh kami yang orang partai misalnya. Kami dulu misalnya kita di Golkar, misalnya kita pindah di partai ini, pasti secara konsekuensi pada saat kita sudah masuk ke partai A atau partai B, kita harus membangun militansi ataupun semangat di partai kita itu. Artinya apa? Justru ini bagi kami, kemarin kita udah evaluasi ya, isu mengenai Persija,
Persib dan Bang Ridwan Kamil, justru kita melihatnya ini menjadi advantage ataupun menjadi kekuatannya Bang RK, bahwa pada saat beliau menjadi kepala daerah, suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, ya memang beliau harus salah satunya memprioritaskan klub bola yang ada di Jawa Barat, dalam hal ini Persib. Sama halnya juga nanti di Jakarta. Beliau misalnya kalau memang terpilih menjadi kepala daerah di DKI Jakarta, suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, beliau sebagai kepala daerah wajib memikirkan apa yang terbaik untuk klub sepak bola di Jakarta, dalam hal ini Persija. Sebagai contoh, nah saya senang sebetulnya, saya setuju. Misalnya tadi, kalau kita ini kalau di dunia bola Mbak, yang dibutuhkan tuh sebetulnya apa yang bisa lu berikan untuk bola ini menjadi lebih baik dan lebih maju. Nah, kalau misalnya melihat di Persija sudah menjadi juara 1. Pertanyaannya kan berarti sekarang gimana caranya setelah juara 1 ya mempertahankan juara. Itu satu ya. Lalu yang kedua, apakah ada potensi Persija untuk go internasional? Kan tinggal itu sebenarnya. Nah, perangkat-perangkat supporting pendukung untuk bisa membuat Persija menjadi lebih go internasional itu apa? Contoh tadi misalnya ada aspirasi home base. Yuk kita pikirkan bareng-bareng. Nggak ada salahnya. Tadi misalnya Mas Pram ataupun Mas Pongrekun dan segala macamnya sudah memikir, yuk kita pikirkan aja. Jadi saya rasa sih lebih kepada itu ya. Dan kembali lagi, saya setuju juga memang saran adik saya, teman-teman dari Jackmania, ya memang kita juga mungkin perlu untuk bersilaturahmi dengan Persija, bicara mengenai seperti apa langkah ke depan, whatever itu. Karena ini suka ataupun tidak suka adalah sudah menjadi bagian dari kondisi sosiologi masyarakat di Jakarta, ingin tim sepak bola kesayangannya maju kembali. Jadi wajar kalau misalnya isu mengenai Persija ini menjadi tinggi ratingnya, ya karena memang ya kita juga dulu pernah kok ada cerita ya namanya sepak bola ya seperti itu Mbak, itu memang menjadi kayak ideologi bagi masyarakat. Oke, baik. Jadi nanti saya juga akan saya bisa bicara seperti ini karena kebetulan saya memang membesarkan klub futsal saya itu dari Tarkam sampai akhirnya main di divisi utama dan peringkat kedua dan ketiga. Jadi kita sangat memahami suasana kebatinan teman-teman pemain bola. Nanti saya akan juga minta tanggapan dari Ibu Siti Fadilah dan juga Bang Ruhut seperti apa, tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya.